Bayangkan kamu duduk di meja kerja. Kamu berjanji akan fokus ngerjain tugas penting hari ini. Tapi baru 5 menit, notifikasi WhatsApp muncul. Lalu email. Lalu video YouTube yang direkomendasikan. Sebelum sadar, 2 jam berlalu dan kamu belum menyelesaikan apapun. Kedengarannya akrab kan? Kita hidup di dunia yang katanya serba cepat, tapi justru membuat kita makin sulit fokus. Ironisnya, di era informasi ini, kemampuan untuk fokus mendalam justru menjadi superpower baru. Halo, selamat datang di Dengar Buku. Kali ini kita akan dengar rangkuman buku Deep Work karya Cal Newport. Pastikan kamu menonton sampai akhir, supaya kamu jadi lebih tahu lagi tentang buku ini, dan mungkin menemukan cara untuk bekerja lebih produktif tanpa harus bekerja lebih keras. Cal Newport adalah seorang profesor komputer di Universitas Georgetown dan juga penulis produktivitas yang terkenal karena gaya hidupnya yang anti-noise. Yang menarik, dia bukan motivator biasa. Newport bukan tipe yang menyuruhmu kerja keras sampai larut malam, tapi justru mengajarkan bagaimana bekerja lebih dalam, bukan lebih lama. Bukunya, Deep Work, Rules for Focused Success in a Distracted World, menjadi semacam manifesto bagi siapapun yang merasa tersesat dalam distraksi. Buku ini lahir dari pengamatan Newport tentang satu hal sederhana, bahwa dunia kerja modern kini menghargai kesibukan, bukan hasil. Kita sibuk balas pesan, sibuk buka email, sibuk rapat, tapi jarang benar-benar bekerja secara mendalam. Menurut Newport, kemampuan melakukan deep work, yaitu fokus total tanpa gangguan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai, adalah kemampuan langka dan berharga di dunia sekarang. Dan kabar baiknya, kemampuan itu bisa dilatih. Pelajaran pertama, fokus mendalam adalah mata uang baru produktivitas. Cal Newport menjelaskan bahwa pekerjaan yang benar-benar penting, seperti menulis, mendesain, meneliti, atau memecahkan masalah kompleks, membutuhkan fokus tanpa gangguan selama berjam-jam. Tapi dunia kita hari ini tidak dirancang untuk itu. Kita disekelilingi oleh distraksi, notifikasi, media sosial, bahkan open office yang bising. Newport menyebut bahwa di masa depan, orang yang bisa deep work akan jadi elit intelektual baru, karena mereka bisa menghasilkan nilai tinggi dalam waktu yang singkat. Sementara mereka yang terus berpindah-pindah perhatian akan tenggelam dalam kesibukan yang tidak berarti. Jadi langkah pertama untuk menjadi produktif bukan dengan menambah jam kerja, tapi dengan mengurangi gangguan. Pelajaran kedua, shallow work adalah musuh produktivitas. Newport membedakan 2 jenis pekerjaan, deep work dan shallow work. Deep work adalah ketika kamu fokus penuh pada hal yang penting, seperti menulis laporan strategis, menciptakan ide baru, atau memecahkan masalah kompleks. Sementara shallow work adalah segala hal yang terlihat produktif, tapi tidak berarti banyak, seperti mengecek email, menjawab chat, atau rapat tanpa arah. Masalahnya, kebanyakan dari kita lebih sering melakukan shallow work, karena lebih mudah, cepat, dan terasa sibuk. Padahal, shallow work tidak membuat kita berkembang. Ia membuat kita sibuk tapi tidak maju. Kata Newport, kalau kamu ingin menonjol di dunia kerja, kurangi waktu untuk hal-hal dangkal dan sisihkan waktu untuk pekerjaan mendalam. Pelajaran ketiga, latih otakmu untuk fokus. Fokus bukanlah bakat, tapi keterampilan. Dan seperti keterampilan lainnya, ia bisa dilatih. Newport menyarankan agar kita melatih otak untuk nyaman dalam kesunyian. Misalnya, jangan selalu membuka ponsel saat bosan. Biarkan dirimu merasa tidak sibuk sejenak. Dia juga menyarankan teknik yang disebut the monastic approach, yakni menciptakan blok waktu khusus tanpa gangguan, di mana kamu benar-benar terputus dari dunia luar. Kamu bisa mulai dari 1 jam per hari. Matikan notifikasi, tutup semua tab browser, dan kerjakan satu hal penting saja. Semakin sering kamu melakukannya, semakin kuat otakmu melawan godaan distraksi. Pelajaran keempat,
Jadikan fokus sebagai rutinitas. Bekerja secara mendalam tidak bisa hanya mengandalkan niat. Kamu butuh sistem dan ritual. Newport mencontohkan beberapa ritual yang ia lakukan. Menentukan jam mulai dan jam selesai kerja. Memilih tempat yang sama setiap kali fokus. Bahkan menyiapkan peralatan tertentu, seperti musik instrumental atau cahaya tertentu di ruang kerja. Intinya, otak kita suka pola yang konsisten. Kalau kamu melatih otak untuk tahu ini waktu fokus, maka kamu tidak perlu berdebat dengan diri sendiri setiap kali mulai bekerja. Pelajaran kelima, berani bosan. Ini mungkin terdengar aneh, tapi Cal Newport bilang kalau kamu ingin jadi fokus, kamu harus belajar menikmati kebosanan. Kita terbiasa melarikan diri dari kebosanan. Begitu antri di kasir atau naik transportasi umum, tangan kita otomatis mengambil ponsel. Masalahnya, setiap kali kamu melakukan itu, kamu melatih otakmu untuk tidak tahan diam. Hasilnya, ketika harus fokus pada sesuatu yang sulit, otakmu langsung mencari distraksi. Newport menyarankan beri waktu bagi dirimu untuk merasa bosan. Biarkan pikiran mengembara tanpa arah. Itulah saat otak beristirahat dan menyiapkan diri untuk bekerja lebih dalam. Pelajaran keenam, matikan gangguan, bangun hidup yang bermakna. Satu ide paling berani dari buku ini adalah jangan takut kehilangan informasi. Kamu tidak perlu tahu semua hal yang sedang terjadi di dunia. Karena pengetahuan yang tersebar justru membuat kamu kehilangan kedalaman. Newport bahkan menantang pembacanya untuk keluar dari media sosial selama 30 hari. Bukan karena media sosial jahat, tapi karena ia menguras energi fokusmu. Bayangkan kalau waktu yang kamu pakai scrolling TikTok dipakai untuk membangun satu keterampilan baru atau menulis satu ide yang sudah lama kamu tunda. Itulah inti dari deep work, bukan sekedar bekerja keras, tapi menciptakan ruang bagi hal-hal yang benar-benar berarti. Kesimpulannya, dari buku Deep Work, ada beberapa hal penting yang bisa kita garis bawahi. 1. Kemampuan fokus adalah kekuatan langka di dunia yang bising. 2. Pekerjaan dangkal membuat kita sibuk tapi tidak maju. 3. Fokus bisa dilatih lewat rutinitas dan batasan yang jelas. 4. Berani bosan adalah kunci untuk mempertajam pikiran. Dan 5. Dengan fokus, kamu bisa menghasilkan lebih banyak dari yang kamu bayangkan. Kata Cal Newport, bekerja di dalam bukan soal bekerja lebih lama, tapi soal bekerja lebih bermakna. Jadi mulai sekarang, cobalah beri dirimu waktu untuk benar-benar tenggelam dalam satu hal penting. Matikan notifikasi, tutup media sosial, dan fokuslah pada satu hal yang kamu tahu akan membuat hidupmu lebih baik. Karena di dunia yang sibuk, orang yang bisa fokus adalah mereka yang akan menang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, bantu share ke temanmu yang sering merasa sulit fokus. Sampai jumpa di rangkuman buku berikutnya. Hanya di Dengar Buku.